Wah, itu kenapa di zaman Rasul tuh sahabat itu nggak sakit, Sat. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat gitu, Sat, kan. Dan adab-adab syariat adabnya Islamnya dijaga. Gimana kan? Nah, ini bagi pelajaran juga bagi pemirsa semua bahwa untuk mengkonsumsi itu harus berdoa dulu. Iya. Jangan nanti, apalagi ada yang gini, Ustaz, makan kadang sambil jalan dia, Ustaz. Itu luar biasa tuh. Yang jadi penyakit tuh. Contoh begini aja. Kita minum nih, dengan berdiri, minum berdiri saja efeknya udah ada 2. Kalau enggak ginjalnya panas, radang ginjal, asam urat, itu minum berdiri saja efeknya. Hanya minum saja berdiri itu efeknya ada 2. Kalau enggak ginjal, asam urat. Karena air yang kita minum hari ini kan kandung asamnya tinggi. Iya. Makanya kalau kita minum dengan berdiri nggak tersaring oleh ginjal, maka kembalinya ke asam urat. Kenapa asam urat merajalela? Karena mungkin salah satu pola minum dia nggak bagus. Iya. Nah, jadi pertama itu pola kesehatan dijaga, adabnya harus dijaga, dan sugestinya. Sugestinya bahwa sebuah makanan itu menjadi sebuah obat atau penawar gitu saja. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah dengan menggunakan herbal yang diajarkan Nabi gitu, Ustaz? Jadi pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan herbal yang disunahkan Nabi ya. Nah, ya, Ustaz. Jadi berkaitan dan pertanyaan kedua, hari ini sebenarnya kalau kita mau belajar tentang herbal, Allah ciptakan tumbuhan yang ada di lingkungan kita ini semuanya herbal tanpa kecuali. Obat bagi kita semuanya. Jadi selama kita mengikuti pelatihan perkuliahan tengah herbal, itu menurut ilmu Cina kuno, tubuh kita itu terbagi 3. Tengah, atas, bawah. 3 bagian komponen itulah yang ada dalam tumbuhan di lingkungan kita. Contoh, kalau kita kena asam urat, itu kan di kaki. Iya. Jadi herbalnya apa tumbuhan yang di bawah, akar apa, rumput apa, silakan cari. Contoh jahe, kencur, itu semua obat asam urat. Obat yang keluhan di kaki kita. Jadi nanti cara konsumsi juga ada aturan-aturannya. Harus kita mengetahui sifat-sifat jenisnya. Kalau asam urat itu sifatnya panas. Panas itu herbalnya yang dingin. Berarti berlawanan gitu ya. Kalau mau kan, kalau panas didinginkan, kalau dingin dipanaskan. Contoh nih, rematik itu tulang dingin. Untuk memanaskan tulang ini apa herbalnya? Laos, tahu laos? Lengkuas. Nah, itu direbus, minum airnya, itu akan menghangatkan tulang kita. Untuk si penderita rematik, insya Allah dan izin Allah sembuh. Bandrek itu panas, jahe. Nah, itu untuk mendinginkan. Bagus. Nah, contoh lain berkaitan dengan pencernaan. Kalau pencernaan bermasalah emah. Emah itu obat apa yang keluar dari pencernaan? Madu. Cuma madu sifatnya netral, bisa panas, bisa dingin. Contoh, ini masalah madu nih, Ustaz, kan? Jadi potong sedikit saya. Jadi gimana cara membedakan kira-kira antara madu asli sama madu yang oplosan? Sekarang banyak kejadian madu itu banyak oplosan, jadi kita ragu ini asli itu nggak. Gimana cara membedakannya, Ustaz? Sebenarnya kalau kita tahu ilmunya mudah. Iya, Ustaz. Tatkala kita konsumsi ada manfaatnya, itulah madu. Iya. Jadi jangan ada keraguan-raguan. Kalau ragu tinggalkan. Tapi kalau kita meyakini dan kita konsumsi ada manfaat, itulah madu. Karena madu itu dari berbagai macam jenis lebah yang Allah ciptakan itu penghasil madu. Itu kalau kita mengamati madu, satu koloni lebah itu akan menghasilkan berwarna-warni jenis madu. Nanti dalam satu musim warnanya hitam, satu musim lagi warnanya kuning, satu musim lagi warnanya kuning keemasan. Tergantung nektar bunganya di musim itu musim apa. Gitu jadi kita nggak bisa menghakimi, oh ini madunya kok ini palsu, oplosan. Enggak. Karena satu lebah saja bisa menghasilkan banyak warnanya madu. Jadi cara mensikapnya, tatkala kita meyakini bahwa itu madu, terus siapa yang bawa ini?
Bisa tidak Iya. dipercaya orangnya? Iya. Disitulah salah satunya nanti. Nanti kalau contoh madu kita madu asyifa ya, tentunya dengan ada perizinan yang sudah ada, itu bukan Bim Salabim keluar dengan udah diuji oleh pakar-pakar madu yang ada di Rokan Hulu ini. Sudah membuktikan, sudah studi banding baik dari berbagai macam ahli pakar madu. Salah satu kemarin beliau Ustadz Dharma membawa ke Mekah untuk berobat. Studi banding madu sana dengan madu Arab dan madu Indonesia. Kenapa madu Arab tidak cocok untuk orang Indonesia? Karena kalau madu Arab tuh yang hasilnya cuma 3 jenis herbal saja. Kurma, zaitun, habatus sauda. Itu ada di sana. 3 jenis herbal itu aja. Sementara yang dikonsumsi orang Indonesia banyak macam. Makanya kalau untuk perubatan Indonesia, madu yang Indonesia. Kalau madu Arab untuk orang Arab. Berarti beda saja. Beda.